menyambut baik ya, ada kepastian bahwa tidak, naik. Hanya memang ini kan tidak disebutkan sampai kapan, itu kan. Dia kenyataannya pokoknya nggak naik. Nah, ini yang juga perlu, dikejar ya, karena, eee, kita melihat PLN sendiri ini kan juga, mempunyai beban yang cukup besar ya, beban, keuangan yang besar dan ya kita sama-sama tahu lah, ini perlu juga, eee eee transparansi, perlu juga dibedah juga cost-nya seperti apa, karena repotnya kita ini kan PLN ini kan adalah perusahaan monopoli, apapun yang dia perbuat ya kita harus terima saja kan gitu ya. Walaupun memang sekarang sudah ada pembangkit-pembangkit, swasta, tapi dibandingkan dengan, suplai PLN untuk manufaktur ini kan tidak tidak ya kecil sekali lah gitu ya. Jadi nah ini yang menjadi, sorotan kami adalah itu, karena pada saat nantinya tiba-tiba PLN naik, ya kita nggak bisa apa-apa juga. Nah sekarang ini intervensi presiden memang sangat, besar Mbak Sasya. Jadi kita ya bergantung kalau presidennya, tidak begitu care gitu ya, ini bisa naik, itu kecenderungan bolak-balik adalah, PLN seperti itu. Dan yang kita sulit itu adalah, selalu yang di dalam tanda petik yang dikorbankan itu selalu adalah, sektor industri dan sektor bisnis, pelanggan industri dan pelanggan bisnis ini yang selalu kita, mengalami kesulitan. Nah, sedangkan untuk yang rumah tangga kan udah sekian lama ini kan juga tidak dilakukan penyesuaian ya. Jadi harusnya kalau kita mau fair, ya rumah tangga juga harus dilakukan penyesuaian seperti itu. Tapi kan ini udah masuk wilayah ranahnya, udah ranah ranah, eee, populis dan politis kalau udah bicara rumah tangga yang, jumlahnya cukup masif ya pelanggannya. Demikian Mbak. Oke, Pak Haryadi, kalau misalkan seandainya pemerintah menaikkan tarif dasar listrik, diestimasikan 15% hingga 20%, sebetulnya seberapa besar sih dampaknya, khususnya terhadap industri manufaktur gitu, dan kenapa sih justru industri manufaktur ini yang paling merasakan dampaknya? Nah, nanti mungkin Pak Fajar bisa memberikan ini yang lebih dalam lagi ya, memberikan informasi yang lebih dalam. Tapi yang jelas bahwa sektor industri itu kan bermacam-macam, Mbak. Ada yang penggunaan listriknya relatif tidak terlalu besar, tapi ada yang, sangat, memerlukan tenaga listrik yang sangat energi listrik yang sangat besar. Ya, contohnya yang besar itu kan seperti industri alat berat ya, baja, lalu juga yang terkait dengan chemical di sektornya Pak Fajar nih, ini kan jumlah konsumsinya besar sekali. Nah, namun demikian Mbak, secara umum itu pasti akan, signifikan kenaikannya. Nah, sebagai contoh aja kayak di sektor jasa, sektor saya nih, sektor perhotelan, itu listrik tuh bisa sekitar 20% sendiri tuh, 20 sampai dengan 30% ya tergantung daripada, besar kecilnya hotel, tapi kira-kira segitu. Nah, bisa dibayangkan cost-nya itu sangat, dominan gitu untuk listrik ini, untuk di sektor bisnis ya. Nah, di sektor manufaktur tadi saya bilang variasinya memang, banyak, tapi ya karena di industri itu menggunakan mesin yang juga, bervariasi dan relatif, saat ini orang kan mengejar efisiensi, Mbak. Jadi kapasitasnya itu adalah kapasitas yang, output-nya besar, dan itu juga konsumsi listriknya juga besar. Demikian, Mbak. Oke, jadi dampaknya juga sebenarnya relatif juga ya Pak Haryadi. Saya ingin ke Pak Fajar nih Pak, pandangannya seperti apa nih? Kan tadi sudah ditanyakan juga ke Apindo terkait dengan pemerintah yang memastikan kalau TDL setidaknya tidak naik nih hingga kuartal 1 tahun ini Pak. Jadi, makasih Mbak Sasa. Jadi kalau di industri kami di petrokimia, baik itu di hulunya, petrokimia hulu sampai di hilir pabrik plastik, konverter plastiknya, itu listrik adalah nomor 2 komponen cost-nya. Setelah bahan baku, baru listrik. Memang variasinya seperti Pak Haryadi bilang tadi, antara kalau di kami antara 15 sampai 30%. Jadi kalau untuk PVC itu malah hampir 50% listrik itu. Jadi ya nanti akan otomatis akan mempengaruhi harga jual kami untuk di produk akhirnya, di mana plastik ini kan hampir 50% digunakan untuk packaging ya. Jadi nanti ya otomatis harga-harga yang lain, produk-produk yang lain pasti akan mengalami kenaikan karena packaging sendiri juga hampir 30% dari ongkos dari produksinya juga. Nah ini akan tentunya akan membuat harga jual di produk-produk akhir nanti akan naik. Nah kalau dari kami dari sisi bahan baku dengan kenaikan antara 20-30%, ya range-nya dari kami nanti akan ada kenaikan antara 2,5-5% di harga jual kami. Demikian Mbak Sasa. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi.
Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.